terhambat di pemerintah daerah. Ini kan sebenarnya harusnya sih simple, tapi menjadi rumit. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya kasusnya itu kan ada seorang ya, yaitu agamanya itu adalah kepercayaan. Ya, Indonesia itu kan banyak agama-agama daerah ya, yang secara tradisional sudah ada. Ada yang wiwitan, gitu kan? Nah ini ada seorang penduduk Indonesia yang agamanya itu juga seperti itu, artinya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, nah sekarang pemerintah sudah mengakui bahwa sudah keluar peraturannya bahwa kolom agama di dalam KTP atau kampung agama itu boleh diisi dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dianut. Nah ini sekarang ada seorang yang untuk merubah KTP-nya tadi itu diisi dengan kepercayaan Tuhan yang Maha Esa itu nggak bisa-bisa. Ya jadi kolom agamanya masih kosong lah kira-kira. Ya, nah terus kartu keluarganya juga enggak. Nah ini sebetulnya akan menjadi repot ya. Yang seharusnya sederhana tapi menjadi dipersulit ya. Mestinya tinggal catatan sipil setempat. Ini menjadi mahal. Jadi sebetulnya masalahnya ini bukan di sini cok ya. Masalahnya itu sebetulnya coba kita renungkan. Apakah perlu sekarang di KTP itu ada kolom agama? Apa manfaatnya? Apa kurang manfaatnya? Oke ya. Nah sekarang gini. Ini Indonesia itu kan negara berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika kan. Yang berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Indonesia Raya, tanah airku, gitu kan. Nah sekarang apa yang terjadi? Pernah terjadi KTP itu pernah dirahasia ya, kalau ada kejadian ini Sarah, halo Sarah. seorang yang mengaku beragama itu adalah bukan hubungan dia dengan manusia. Ya jadi hak asasi manusianya adalah satu. Kalau ada orang tanya agamamu apa, itu sebetulnya kita boleh mengatakan sorry saya nggak bisa ngomong. Itu hak asasi. Jadi agama itu sebetulnya hubungan manusia sama Tuhan. Jadi tidak juga bisa ditulis. Orang lain pada tahu. Nggak boleh. Ya kalau kemarin ditanyain ya ada semacam appeal ya kepada pemerintah itu kenapa kok kolom agama di KTP itu ada tidak ada. Salah satu jawaban adalah supaya kita tahu bahwa dia itu agamanya apa. Jadi kalau pas ada kecelakaan lalu lintas atau apa sehingga orang tersebut meninggal, maka dia akan diperlakukan dalam perkuburannya itu sesuai dengan agamanya yang ditulis di KTP. Nah ini kan, ya ini memang jalan, kita memang tujuannya untuk itu, tapi sebetulnya itu baiknya ya. Tapi yang jeleknya kan orang menjadi tahu agamanya apa, jadi seperti seolah-olah itu kita terpisah. Ya padahal kalau KTP Indonesia ya tidak membeda-bedakan kan. BNI gitu kan ya. KTP BNI, jadi itu tidak ada KTP BNI keturunan siapa, KTP BNI keturunan apa, KTP BNI suku apa, itu kan tidak ada. Ya BNI, tapi kenapa agama ada? Ya sebetulnya agama ini, kalau ini tidak ada kolom agama, kejadian tadi orang yang agamanya adalah kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa itu kan tidak ada. Ya kan? Itu
yang tidak pakai agama. Nah, sekarang paspor Indonesia, yuk lihat, paspor Indonesia apakah ada kolom agamanya? Nggak ada. Warga negara Indonesia lahir di Indonesia, ya alamatnya kemana? Nggak ada agamanya. Di internasional juga nggak ada. Nah, mungkin hanya Indonesia saja ini yang ada tulisan agamanya. Nah, sejak kapan KTP itu ada kolom agamanya? Kalau nggak salah itu sejak peristiwa G30S. Dan sejak itu, nah, kan dianggap ini ya, komunis ini kan tidak beragama ini ya. Ini gara-gara komunis yang tidak beragama, maka terjadilah peristiwa G30S Gestapo itu. Nah, kan seperti itu. Maka sejak itu KTP-nya ada agamanya semua supaya seluruh penduduk itu agamanya ada. Kan tidak terjadi sama-sama Mas. seperti itu. Ya, kira-kira kan seperti itu ya. Nah, jadi mestinya ini perlu dipikirkan lagi.